Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa A. Saya mahasiswa STAI Al-Kifayah Riau, berada di kelas D21 Daring. Video ini sengaja saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Tahfiz Quran Madrasah Ibtidaiyah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Perlindungan Simbolon M.Us. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang Bapak berikan tentang metode menghafal Al-Quran. Sebelum kita jelaskan apa saja metode dalam menghafal Al-Quran, perlu kita ketahui untuk mengetahui apa itu metode. Metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, metodos. Kata ini berasal dari dua kata suku, yaitu meta yang berarti melalui atau melewati, dan hodos yang berarti jalan atau cara. Berarti metode jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan secara terminologi, metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu. Semakin baik metode itu, maka akan semakin efektif pula pencapaian suatu tujuan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik untuk mencapaikan maksud, sehingga dapat dipahami bahwa metode berarti ialah suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar mencapai tujuan pelajaran. Metode adalah strategi yang tidak bisa ditinggalkan dalam proses belajar mengajar. Setiap kali akan mengajar, seorang guru pasti akan menggunakan metode. Metode yang digunakan itu pasti tidak akan sembarangan, melainkan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adapun fungsi metode ialah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Maka dari itu, apabila metode ini dikaitkan dengan menghafal Al-Quran, dapat disimpulkan bahwa metode menghafal Al-Quran adalah langkah-langkah yang harus ditempuh agar dapat menghafal Al-Quran dengan baik. Baik, setelah kita mengetahui apa itu metode, selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam metode menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran adalah suatu proses mengingat yang dimana seluruh materi ayat atau rincian bagian-bagiannya seperti wakaf dan lain sebagainya harus diingat secara sempurna. Dan dalam menghafal Al-Quran, orang mempunyai metode dan cara berbeda. Adapun metode-metode tersebut ialah yang pertama, metode wahdah. Yang dimaksud dengan metode wahdah ialah menghafal dengan cara satu persatu ayat yang akan dihafalkan. Untuk mencapai hafalan awal, setiap ayat yang bisa dibaca sebanyak 10 kali atau 20 kali atau lebih, sehingga proses ini mampu membentuk pola dalam bayangan. Maka dengan demikian, penghafal akan mampu mengondisikan ayat-ayat yang dihafalkannya, bukan saja dalam bayangan, akan tetapi hingga benar-benar membuat gerak refleks pada lisan. Yang kedua, metode kitabah. Kitabah artinya menulis. Adapun yang dimaksud dengan metode ini ialah menghafal terlebih dahulu, menulis ayat-ayat yang akan dihafalnya pada selembar kertas. Kemudian ayat-ayat tersebut dibacakan hingga lancar dan benar bacaannya, lalu dihafalkan. Selanjutnya, yang ketiga, metode simak tasmi artinya mendengar. Adapun yang dimaksud dengan metode ini ialah dengan mendengarkan suatu bacaan untuk dihafalkan. Metode ini sangatlah efektif bagi penghafal yang mempunyai daya ingat ekstra, terutama bagi para penghafal tunanetra atau anak-anak yang masih di bawah umur yang belum mengenal tulis baca Al-Quran. Dilakukan dengan dua alternatif. Pertama, mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh guru yang membimbing. Kedua, merekam terlebih dahulu ayat-ayat yang akan dihafalkannya ke dalam pita kaset sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Kemudian kaset diputar secara seksama sambil mengikutinya secara perlahan-lahan. Selanjutnya, metode gabungan.
Metode ini merupakan gabungan antara metode pertama dan metode kedua, yaitu metode wahdah dan metode kitabah. Hanya saja metode wahdah di sini lebih memiliki fungsional sebagai uji coba terhadap ayat-ayat yang telah dihafalkannya. Maka dalam hal ini, setelah penghafalan selesai menghafal ayat yang dihafalkannya, kemudian ia mencoba menuliskannya di atas kertas yang telah disediakan untuknya dengan hafalan pula. Yang kelima, metode jamak. Yang dimaksud dengan metode jamak adalah cara menghafal yang dilakukan secara kolektif, yaitu ayat-ayat yang dihafalkan dibaca secara kolektif atau bersama-sama dan dipimpin oleh seorang instruktur. Yang keenam, metode takrir. Yang dimaksud dengan metode takrir ialah mengulang hafalan atau mensimakkan hafalan yang pernah dihafalkan atau sudah pernah disimakkan kepada guru atau ustadz. Takrir dimasukkan agar hafalan yang pernah dihafal tetap terjaga dengan baik. Yang ketujuh, metode talaki. Yang dimaksud dengan talaki yaitu menyetorkan atau memperdengarkan hafalan yang baru dihafal kepada seorang guru atau cara Metode talaki ini adalah metode yang banyak digunakan oleh para penghafal Al-Quran di pesantren tahfizul Al-Quran. Selanjutnya yang ke-8, metode one day one ayat, yang berarti menghafal satu hari satu ayat. Metode ini menggabungkan antara otak kiri dan otak kanan. Selain itu, metode ini diterapkan menghafal satu ayat selama satu hari dan harus benar-benar hafal. Kemudian di hari kedua melanjutkan hafalan ke ayat berikutnya. Selanjutnya metode S, seluruhnya adalah sebuah metode dalam menghafal Al-Quran yang tahapannya adalah dengan membaca terlebih dahulu satu halaman dari Al-Quran dari baris pertama hingga baris terakhir secara berulang-ulang sampai hafal. Metode ini dipakai oleh para mahasiswa atau mahasiswi penghafal Al-Quran. Yang ke-10 adalah metode B atau bagian, adalah sebuah metode dalam menghafal Al-Quran yang sedikit berbeda dengan metode S, seluruhnya. Jika metode S menghafal secara penuh satu halaman, maka metode B hanya membaca dan menghafal sebanyak satu ayat saja atau dapat disesuaikan dengan tema pembahasan tertentu, sehingga satu tema bisa terdiri dari satu ayat, dua ayat atau tiga ayat, bahkan lebih. Metode ini juga dipakai oleh mahasiswa atau mahasiswi. Yang terakhir adalah metode campuran, adalah sebuah metode dalam menghafalkan Al-Quran yang berkombinasi antara metode S dengan metode B. Dalam metode ini mula-mula penghafal membaca satu halaman berulang-ulang. Kemudian pada bagian tertentu dihafalkan tersendiri. Setelah itu diulang-ulang kembali secara keseluruhan. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan tentang kesimpulan macam-macam metode dalam menghafalkan Al-Quran. Sekian dan terima kasih.